Oke, Mas Bulu, kita thank you nih untuk waktunya nih. Sama-sama, Pak Ora. Kita mau coba mengerti tentang proses inovasi atau tepatnya social innovation ya, Yes. di Pertamina Foundation. Salah satunya kan yang saya kagum ya kalau dengar cerita-cerita tentang pencapaian di Pertamina Foundation ini terkait dengan kemitraan ya Pak ya. Ya. Begitu kompleks kan isu-isu isu-isu daripada kemitraan. Tapi kalau berhasil itu kan yang menjadi kuncinya ya Pak, senjata pamungkasnya. Kalau boleh sedikit cerita Pak. Nah, di Pertamina Foundations ya, sebagai yayasan Pertamina Foundations ini punya mandat di 3 bidang, yaitu yang pertama adalah pendidikan Pak, yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, yang jadi kekuatan kita di sana, dan yang ketiga adalah lingkungan. Nah, 3 ini kami yakin bukan hanya kami yang punya mandatnya Pak. Ya. Ada sektor seperti pemerintah yang memegang mandat itu, ada sektor juga yang sifatnya seperti NGO yang bisa kita ajak juga, ada juga misalnya institusi-institusi yang sifatnya mereka melakukan secara komersial. Nah, kesemuanya itu kalau di combine, dipetakan, pasti kita akan tahu. Nah, misalnya salah satu case Pak, dalam konteks inisiatif yang kami punya, Blue Carbon Initiative. Blue Carbon Initiative ini kami memetakan menarik ya, dimulai dari sisi lingkungan, di mana stakeholder utamanya adalah pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian ada para pelakunya di dalamnya. Pasti di dalam lingkungan hutan itu ada masyarakat, ada juga pemangku kepentingan lain seperti perusahaan dan seterusnya. Jadi kita petakan Pak. Saya nggak sengaja nonton TV, nonton National Geographic, ada iklannya Pak Presiden, Pak Jokowi, campaign tentang blue economy dan green economy potensial dari Indonesia. Nah, kemudian saya langsung membaca, ini kayaknya harus dipetakan nih apa potensinya gitu kan ya. Terus kemudian pendekatannya ini kalau bisa bicara siapa saja aktor yang terlibat di dalam keseluruhan supply chain-nya. Mulai dari hulu sampai hilirnya. Kami coba petakan Pak, dari masyarakat, dari pemerintah, dari pelaku swasta dan seterusnya. Akhirnya satu persatu kami coba deketin Pak. Misalnya dalam melakukan Blue Carbon Initiative ini, sebagai yayasan yang independen, kami punya kekuatan di dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian kami baca di eksternal bahwa dalam konteks carbon market, itu tidak hanya hutan yang memiliki sertifikasi karbon saja yang bernilai, tapi akan semakin bernilai lebih besar kalau di dalamnya memberdayakan masyarakat dan memiliki konteks biodiversity. Maka tarik lagi lebih panjang, oh berarti di dalamnya harus ada mitra yang dijaring adalah pengelola hutan atau pemilik lahan, kemudian masyarakatnya, kemudian lembaga-lembaga yang bisa melakukan konservasi biodiversity, kemudian lembaga-lembaga yang bisa mempromot ini semua melalui research, which is university, kemudian lembaga yang bisa melakukan secara teknik misalnya melakukan sertifikasinya misalnya. Nah, ini semua kemudian kami dekatin satu-satu Pak. Blue Carbon Initiative ya, saya banyak mendengar dan juga baca ya tentang kegiatan-kegiatan daripada Pertamina Foundation terkait dengan inisiatif ini. Buat saya sih menarik, tadi baru tahu ya bahwa idenya itu bukan top down, tapi Bapak melihat terinspirasi dari Presiden Jokowi ya. Kemudian muncul ide ini, dan satu hal pertama yang Bapak kerjakan itu malah mapping daripada stakeholder ya. Persis, betul Pak. Kalau boleh Pak cerita lebih lanjutnya, kalau setelah di mapping kemudian keluar pemainnya kan banyak, mulai dari pemerintah, kemudian masyarakat, instansi-instansi, segala macam bentuknya ya. Yang paling pertama Bapak mulai deketin itu siapa? Yang paling dianggap kemungkinan yang paling challenging itu siapa? Kemudian mungkin yang terakhir saya mau tahu juga kalau terkait stakeholder Pertamina Foundation, kapan nih Pertaminanya ditanya? Ya, ini menarik nih. Jadi ceritanya ini semua bisa kami sampaikan bahwa Blue Carbon Initiative itu adalah salah satu inisiatif atau inovasi yang kami bisa katakan inovasi sosial, social innovation istilahnya teman-teman, yang sifatnya muncul dari interconnecting program-program yang dimiliki PF. Jadi ada di situ lingkungan, ada pendidikan, pemberdayaan masyarakat, ada teknologi tepat guna, menggerakkan anak muda, semuanya jadi satu digabungin Pak. Tapi judul utamanya adalah lingkungan.
Nah, ini semua kenapa inovasi ini bisa muncul karena ada supportive culture terhadap inovasi yang kami memang apresiasi sekali kepada pimpinan kami di Pertamina Foundation ini ya. Karena waktu kami ngobrol ini saya selalu cerita dimulai dari soto Padang. Soto Padang dilanjutkan dengan ngopi gitu Pak ya. Kami ke soto kopi apa Pak? Kopinya nggak boleh nyebut merek. Jadi kami makan siang soto Padang, Pak Presdir meminta kami mengatakan gini, ada message, ada mandat dari pendiri yaitu Pertamina mengatakan buatlah sesuatu yang temanya besar yang berkaitan dengan Pertamina Foundation bisa berikan buat lingkungan ini ataupun buat negara. Karena kita yayasan artinya milik masyarakat Pak ya. Terus kemudian muncul, beliau mengatakan, give me something. Nah, jadi itu sudah mendorong untuk memunculkan inovasi. Kemudian dari makan siang itu nggak gratis rupanya Pak. Setelah itu ditinggal, nah tinggal kami nih beberapa, ada 4 orang di situ atau 5 orang ya. Kemudian kita setelah makan siang kita mikir, kayaknya kita pinggir dulu deh. Ke kantor, ke belakang, ke atas, ke lantai 2, kita bikin kopi sambil ngobrol lagi. Ngobrolnya tadi, saya cerita, saya dengar Pak Jokowi bilang demikian tentang blue economy, green economy. Ada yang cerita, saya nonton Netflix tentang potensinya ikan paus sebagai carbon sequester. Ada yang cerita mengenai, oh ada hutan yang bisa dilakukan apa namanya sertifikasi karbon dan bisa meng-offset kalau nanti suatu saat ada muncul pajak karbon. Digabung semuanya jadi satu. Nah, tanpa terasa kalau saya bisa bilang ini kayak ini nih apa namanya design thinking Pak. Rangkanya kayak gitu ya, kayak design thinking. Jadi kita kemudian ngelihat, mengempathize apa kira-kira kebutuhan negara ini, apa kira-kira kebutuhan korporasi-korporasi besar yang ada di Indonesia, kita bisa ngasih apa. Tapi harus cepat, kan gitu ya Pak ya. Jadi kemudian dalam diskusi itu singkat cerita masing-masing pulang, kemudian mencari dari resource yang ada yang buka jurnal ilmiah, ada yang sambil ngelanjutin nonton film. Ini nonton film yang bagus Pak, dapat ide proyek soalnya. Ide datang ketika kemudian mereka menonton film. Ada salah satu yang menonton film tentang hiu paus. Bagaimana hiu paus itu bisa apa namanya konteksnya memberikan kontribusi kepada let's say bicara karbon itu. Jadi kemudian ada yang mulai mensintesakan segala macam. Jadi saya bilang akhirnya begitu besok ketemu lagi sama teman-teman, kita kalau mau tumbuh besar, kita harus bisa baca zaman ini atau kebutuhan potensial funder kita itu kemana. Nah ini kan design thinking empathy. Setelah kita baca, baru kemudian kita bikin ide yang kira-kira kalaupun kita kerjakan, kita terbuka kepada potensial donors atau potensial partners yang atau mitra-mitra yang akan bergabung. Karena idenya sama, menyelesaikan permasalahan mereka. Kemudian cepat-cepat ide itu dieksekut, kemudian kita buat prototype. Nah, prototype ini nanti kalau terbukti berhasil, saya yakin bisa dimultiply. Nah, itu pendekatan yang kita pakai, Pak. Nah, kemudian jalan lagi, ya pendekatan itu kombinasi lagi dengan pendekatan seperti misalnya kalau teman-teman startup bilangnya lean innovation gitu ya. Gabungin semua jadi satu. Tapi itu pun bisa dilakukan di yayasan gitu. Tidak hanya yayasan melakukan seperti yayasan yang konservatif zaman dulu gitu. Ini kita pakai pendekatan dan tool yang ada. Akhirnya muncul pimpinan kami, direksi kami membangun ekosistem inovasi yang suportif. Beliau nggak tahu kita mau kemana, tapi dia bilang I trust you. Beliau bilang silahkan bikin tim. Saya kasih resources, terus saya bilang Pak, saya perlu culik teman-teman, kumpulin satu tempat, saya akan bikinkan project plan. Jadi kami akan membuat ini sebagai project, mendesain secara lengkap, nanti kemudian mempresentasikan lagi kepada Bapak. Kalau Bapak setuju, Bapak bisa lanjutkan ini, kita bisa jual ke yang lebih besar. Nah, ini sampai di tahap desainnya Pak. Berikutnya kemudian di tahap meyakinkan para mitra yang tadi gabung gitu ya. Meyakinkan para mitranya, pada waktu awal Pak, barang ini hanya ide, Pak. Barang ini hanya ide, belum pernah ada di dalam ekosistem kami yang melakukannya, belum pernah ada yang berhasil sampai dengan full step gitu. Maka yang kami lakukan mencari-cari informasi siapa-siapa yang punya kepentingan yang sama di dalam jejaring tadi. Pendekatannya empati juga ya Pak ya. Kemudian kita ajak bergabung.
ketika contohnya misalnya ke salah satu BUMN yang punya yang dipercaya negara melakukan sertifikasi, saya bertemu dengan dirutnya, kemudian kami berkomunikasi, beliau sangat terbuka. Beliau mengatakan, kami mau melakukan itu tapi nggak punya piloting. Kita bilang, gunakan saja proyek kami sebagai piloting. Gitu. Yang kedua, ketika kita kemudian bicara soal pembiayaan proyek itu ya, ini bisa saya katakan sangat berterima kasih banyak kepada PT Pertamina Persero selaku pendirinya PF dan juga pembiaya proyek. Jadi gerakan Blue Carbon ini idenya diterima, pimpinan dari Pertamina ini mengatakan siap membiayai proyek ini. Wow. Nah, semacam gayung bersambut. Ya? Gayung bersambut, Pak. Begitu kita berhasil meyakinkan key stakeholder, itu langkahnya jadi lebih panjang. Nah, baru dari sana kemudian kita dekatin satu demi satu. Nah, kembali ke tahap prototyping, Pak. Kami kemudian mencoba memetakannya itu ke 4 titik potensi prototyping. Kami tanya semua pihak yang relevan, semua yang berpengalaman, teman-teman kita gunakan semua jejaringnya, dan akhirnya kemudian memutuskan satu. Kita mulai dari yang controllability-nya tinggi. Karena telah mendapatkan support dari salah satu pendana utama, main donatur, yaitu Pertamina, mensupport proyek ini, maka kita masuk dari area Pertamina. Misalnya yaitu dari melakukan reforestasi dan rehabilitasi lingkungan mangrove di kawasan Delta Mahakam. Itu areanya adalah areanya Pertamina, maka konteks controllability-nya tinggi, Pak. Lebih gampang. Jadi proyek ini pasti akan done. Begitu ini berhasil, konteks replicability-nya di lingkungan Pertamina Group dari Sabang sampai Merauke pasti bisa. Sudah kebayang tuh, pasti magnitude-nya akan besar. Yang kedua, kita coba yang lahannya bukan miliknya donor utama, jadi non Pertamina. Jadi kita coba lahan dari pihak eksternal. Ini yang langkah kedua ya, Pak? Langkah kedua. Setelah yang pertama yang pertama tadi dikerjakan, paralel kita cari prototyping yang kedua. Tapi setelah yang pertama ada hasil, atau waktu yang pertama lagi baru mau mulai, yang kedua udah dicari? Yang menarik, Pak, bahkan yang pertama belum mulai kita bareng paralel, Pak. Ini ibaratnya pakai namanya jaring pukat harimau tuh, Pak. Mana yang dapat gitu. Jadi yang satu jalan, ini pun jalan juga. Nah, kami menggunakan jejaring kami menggunakan lagi tadi partner mapping tadi ya, potensial mitra tadi. Kemudian Presdir, saya selaku direktur operasi maupun teman-teman bergerak juga. Akhirnya mendapatkan Pak komitmen. Dan ini kebutuhan tadi yang saya sampaikan, rupanya mandat itu banyak yang punya. Mandat banyak yang sama tapi nggak punya resources. Pertamina Foundation membutuhkan lahan. Kami punya dana. Ada pemilik lahan, yaitu salah satu universitas, misalnya di sini adalah Universitas Gadjah Mada, dia memiliki lahan, tapi kemudian membutuhkan dukungan dana untuk melakukan rehabilitasi dan reforestasi. Gayung bersambut, Pak, MOU dibuat, Ibu Rektor UGM ber-MOU dengan Presdir PF, jadilah kita mengerjakan ini. Konteks ini penting karena ini adalah prototyping untuk pengelolaan lahan-lahan non-milik, bisa replikasi kepada pihak manapun. Kemudian kita coba lakukan yang ketiga, Pak. Nah, ketiga ini adalah sifatnya lebih lofty gitu ya, lebih mulia. Kita coba lakukan konservasi biodiversity. Nah, ilustrasinya tadi blue economy atau blue carbon tadi. Blue carbon itu adalah mangrove, kemudian lamun laut atau grass, seagrass, kemudian coral reef, dan yang keempat adalah sea mammals sebagai penyerap karbon yang besar. Maka kita langsung lompat ke sea mammals, Pak. Indonesia sebagai negara kepulauan, ini perlu suatu bendera yang membawa namanya itu giving back to ocean-nya itu gede banget gitu. Yang mengestablish bahwa kita ini negara kepulauan. Kalau di Inggris itu Queen of England dulu, sekarang King of England, itu adalah sebagai the protector of dolphins in the whole world. Mimpi kami besok, mungkin ini mudah-mudahan didengarkan dari Bapak Ibu pemerintahan, Presiden RI, siapapun yang menjadi presiden, akan menjadi protector of the whale shark. Nah, mimpinya ke sana gitu kan, Pak. Jadi kalau dimanapun ada itu, ini sebagai negara archipelago ini kita bisa tunjukkan ke sana kan. Nah, ini yang jadi piloting ketiga. Kita coba melakukan konservasi biodiversity, Pak. Biodiversity yang besar, yang berpotensi sebagai carbon sequester juga, dan memang perlu dijaga. Kalau ini bisa ditarik kemana-mana bisa itu, Pak. Misalnya
hasil risetnya bisa ditarik untuk misalnya melakukan pendesainan kawasan lalu lintas laut yang ramah atau menjaga keselamatan big sea mammals. Nah, yang keempat, nah ini menarik Pak. Ini pendekatannya bukan dari biodiversitasnya, tapi dari pemberdayaan masyarakatnya. Nah, ini adalah lokasi kami yang di Kabupaten Lembata di Nusa Tenggara Timur. Jadi ini rada related dengan ikan paus, tapi ini kita coba membangun ekonomi alternatif baru, pendidikan dan akses kepada energi yang lebih baik bagi masyarakat di misalnya di Lamalera dan Lamakera. Nah, ini merupakan kalau misalnya berhasil, kita bisa replikasi ke titik-titik kepulauan. Mungkin itu Pak pendekatan yang dapat saya share. Buat saya mungkin menarik ini Pak, kalau orang dengar ya, pertama Blue Carbon Initiative, mungkin nggak kepikir bahwa ini sebenarnya secara kategori yang tadi Bapak sebut itu sebenarnya social innovation ya Pak, jadi penekanan kata sosialnya ya, inovasi dalam bidang sosial yang bentuknya itu Blue Carbon Initiative. Kalau dipikirkan ini adalah sesuatu yang sangat teknikal, sangat teknologi, tapi kalau dari cerita Bapak kan ternyata key-nya itu isu sosial ya Pak ya. Kemudian kalau saya juga tangkap dalam social innovation ini ada beberapa elemen yang menarik Pak. Yang pertama Bapak kan bicara kalau nggak salah interconnectivity daripada berbagai macam kegiatan yang memang sudah ada eksis. Bukan sesuatu yang dari nol ya. Ada sesuatu yang eksis, kemudian di-create suatu sinergi sehingga kegiatan-kegiatan ini menjadi mengkerucut. Itu yang saya istilahnya kayak sinergi lah yang nanti ujung-ujungnya menjadi social innovation. Yang satu elemen lagi buat saya juga menarik aspek leadership ya daripada Pak Agus ya. Itu tadi menarik banget bagaimana dia kayak mengencourage orang untuk men-challenge dan men-encourage orang untuk memiliki suatu ide, mensupport habis-habisan ide ini sampai terlihat nanti apakah ide ini bisa menjadi meledak atau mungkin diganti di dalamnya dalam prosesnya ya. Setelah itu bagaimana juga Bapak dan tim ini ya, orang kadang-kadang bilang kan teori nggak ada gunanya ya, tapi ternyata ini ada empathize, kemudian ada lean innovation. Yang saya tangkap juga kayaknya proses-prosesnya itu perlu cepat ya Pak ya. Jangan terlalu banyak diskusi, cepat-cepat mapping, cepat-cepat cari info. Tadi kan ngomongnya kita bicara tentang hari ya Pak ya, bukan minggu kan. Hari tak sampai nanti mulai ada kelihatan kayak small success ya Pak ya. Itu harus ada ya. Kalau seandainya small success nggak ada, mungkin nggak berhenti, udah berhenti waktu itu ya. Small success dan sepertinya saya dapat kesan ini pemain-pemainnya ini juga harus punya banyak info ya Pak ya. Kan siapa yang tahu bahwa UGM punya ini, Bapak punya ini, bisa ketemu gitu. Siapa yang tahu ini punya ini, berarti kan perlu ada suatu badan intelijen Pertamina Foundation ya untuk mendapatkan info-infonya. Tadi kan banyak cerita-cerita sukses ya, baik yang kecil maupun besar, beberapa perjalanan bagaimana ide itu muncul, tools-tools apa yang dipakai. Tantangannya apa Pak? Ada enggak saat-saatnya yang sempat kayak down, hampir kayaknya nggak bisa maju lagi? Ada enggak cerita-cerita itu Pak? Pertama adalah ketika diskusi ini pertama muncul adalah Oktober 2021 Pak. Kemudian 1,5 tahun yang lalu ya? Tahun yang lalu, Pak. November 2021 itu kami mulai diskusinya, bentuknya baru membuat presentasi idea idenya mengalir seperti apa gitu ideasinya. 2021 di bulan Desember, jadi baru 1,5 bulan kemudian saya bilang kepada Pak Agus izinkan ini akhir tahun karena tahun depan, dan itu di-triggernya sederhana Pak. Bulan Oktober kami mendapat informasi Indonesia menjadi presidensi G20. So we have to ride the wave. Kalau mau melakukan sesuatu yang besar, harus sesuatu yang terkait dengan temanya itu, dan kita harus kerjakan cepat. Oktober dapat, saya bilang ke Pak Agus Desember, Pak Agus mohon izin, tim saya kirim bersama saya kemari survei. Itu udah mulai butuh dana itu ya Pak ya? Idenya belum ada Pak. Beliau bilang, survei apa sih? Tapi nggak apa-apa lah, saya percaya gitu. Jadi kemudian kami ke sana and trying to make the most of it, dan akhirnya dapat. Bahkan sampai memvideokan di bawah laut tuh pakai HP pribadi gitu Pak, gitu. Memvideokan Seagrass gitu ya. Terus kemudian kembali, saya bilang Pak Agus minta waktu, saya akan buat project plan. Project plan-nya jadi, kemudian kita coba present dan mulai selling the idea Pak. Idenya adalah begini. Itu berarti kita ngomong hitungan minggu ya Pak? Hitungan minggu Pak. Itu project plan dibuat di bulan sekitar Februari atau Maret.
Februari, karena kita ngejar di Maret 2022 itu ada meeting CSWG G20, jadi Climate Sustainability Working Group di Jogja. Kami harus sudah punya ide ini dan ke sana. Nah, tadi yang intelijennya itu sebenarnya jejaring aja, Pak. Kalau kerja di bidang ini, kita harus membuka jaringan dengan sesama yang bergerak di mandat yang sama. Dapatnya dari sana. Akhirnya dapat info-info tersebut dari bertemu dengan orang-orang yang concern yang sama tadi. Nah, kemudian waktu yang saya sampaikan adalah tantangannya adalah ketika membuat project plan. Project plan-nya kita sebagai orang korporasi waktu itu, Pak, sebelum saya baru pertama awal-awal masuk ke yayasan, itu angka gitu kan, basisnya angka ya. Project plan mengatakan pada bulan sekian lakukan penanaman pertama dan seterusnya pro rate, titik tumbuh rata-rata tanam per hari dikalikan terus gitu kan, sampai akhirnya ditanam pada titik sekian akan tertanam sekian. Rupanya di lapangan beda. Untuk nanam di daratan itu kita harus nunggu hujan, tapi untuk nanam di lautan kita harus nunggu panas. Karena kalau hujan pasang gitu kan, kalau panas yang di daratan nggak bisa ini. Nangkep. Jadi saya dan teman-teman, saya sebagai project leader dan teman-teman itu di challenge terus dan di press begitu menjelang akhir tahun 2022 adalah di triwulan ketiga itu kok baru sekian. Jadi baru kami mengerjakan itu di bulan September karena hujannya terlambat, Pak, di tahun lalu. Itu baru 20% dari target, Pak. Dari target di tanggal yang sama ya, bukan target sampai akhir tahun. Ya kita bilang, mohon maaf ini challenge-nya gitu ya. Rupanya hujan itu baik bagi yang darat, penanaman pohon di daratan di Jawa Tengah, tetapi bahaya bagi yang di laut gitu. Jadi harus diseimbangkan. Alhasil tantangan ini bisa diselesaikan setelah di akhir tahun kita bisa menanam itu 115% dari target, Pak. Wah, melampaui target gitu ya. Semuanya dikejar di 3 bulan terakhir. Di 3 bulan terakhir, Pak, gitu. Ini yang memang di lapangan dengan yang direncana beda. Tapi konteks pivoting, konteks learningnya, tadi itu betul Pak Hora sampaikan. Teori bekerja kok, Pak. Bahwa praktek yang bagus itu pasti ada metodologi yang baik gitu di belakangnya. Kemudian tadi dari konteks project sampai dengan execute. Nah, sambil berjalannya waktu, partners itu akan cenderung mendekati kita ketika kita potensial suksesnya mulai kelihatan. Bagaimana memastikan piloting kita berjalan baik, itu yang jadi challenge. Di awal-awal kita berjalan sendiri nih. Gitu. Jadi mau tak mau harus membuka mata, buka telinga, mana tempat yang sukses, bagaimana mengerjakannya, mereka pakai teknologi apa. Kita rendah hati aja gitu, amati, tiru, modifikasi gitu. Kalau perlu kolaborasi dan akhirnya kita berkolaborasi. Contohnya begitu misalnya, gimana caranya menghitung carbon credit untuk mangrove, apa harus satu-satu dihitung? Metodologinya kita nggak tahu, baca buku nggak begitu clear, kita cari yang lebih tahu dan seterusnya. Jadi saya pikir pendekatan-pendekatan ilmiah dalam melakukan inovasi sosial itu sangat membantu. Dan hal yang lain tadi kalau bisa kita katakan memang empathy, tetapi empathy ini sebenarnya bagian dari social mapping, Pak ya. Kalau ngomong social innovation social mapping bahwa kita akan melakukan inovasi ini, masalah di masyarakat itu apa? Nah, masyarakatnya kita tarik yang rada lebih besar, masalah di negara ini atau bahkan masalah di dunia, yaitu climate change. Maka kami masuk dari mandat kami yang ketiga, mandat environment, kita perkaya dengan pemberdayaan masyarakat, kita perkaya dengan sisi-sisi yang lain seperti teknologi dan seterusnya, jadilah inovasi ini, Pak. Jadi kalau yang saya nangkep kan gini kan, kalau di perusahaan biasanya kita bicara tentang tahapnya empathy, itu kan biasanya disebutnya stakeholder mapping ya. Kalau yang konteksnya ini social mapping. Sesuatu yang lebih besar ya. Kemudian di social mapping itu ada beberapa level kan, yang berarti kan kita bermain zoom in zoom out ya. Interestnya siapa, zoom in zoom out, kemudian gede kecil sampai nanti ketemu apa deal paling gampangnya mana dulu. Karena kalau udah ada satu, yang dua lebih gampang kan. Kemudian nanti kalau udah ada pilot awal kebanyakan harus kerja sendiri misalnya. Sampai dengan nanti small success, itu mulai nanti yang lain-lainnya akan mulai datang ya. Satu pertanyaan Pak yang terakhir, John. Tadi kan Bapak bilang
sempat nih, wah kayaknya kacau nih karena kita kurang tahu bahwa ternyata ada alam yang lebih berkuasa daripada perencanaan di meja ya. Tapi akhirnya kan bisa dibalik ya Pak, sampai akhirnya berhasil 115%. Key-nya apa Pak? Tadi Pak adaptasi Pak ya, cepat. Oke. Begitu kita delay, saya tuh di ruang sebelah kami sebutnya war room di bulan November. Itu war room sudah activated dan kemudian tiap hari ngitungnya itu rasionya nih. Hari ini berapa, pertumbuhannya berapa, ngejar targetnya berapa. Berarti setiap kemunduran satu hari berkonsekuensi nambah resources kan Pak. Quality, time, resources. Kalau time-nya udah mepet, quality-nya harus sama, resources-nya harus nambah. Kalian nambah orang yang nanam, nambah jumlah bibit. Kita akan nanya kemudian, suppliernya bibitnya ada nggak? Oh ada. Orangnya ada nggak? Nah ini yang jadi isu. Ya udah, berarti kecepatan orangnya ditambah kan gitu-gitu Pak. Itu yang cepat. Nah menarik mungkin sedikit agak lompat Pak. Betul bahwa kuncinya meyakinkan potensial donatur atau funder yang pertama. Dan ini Pertamina Persero yakin. Kemudian ketika kami berkomunikasi dengan para potensial partner yang lain, mereka itu pasti pertanyaan pertamanya adalah siapa partner yang sudah berhasil diyakinkan. Benar. Nah, proven seperti yang Pak Hora sampaikan, itu kemudian begitu sudah meyakinkan satu lagi, tambah satu lagi, snowballing Pak. Semua akhirnya yakin. Sekarang kami bisa katakan along the supply chain, kami punya partners yang kapabilitasnya saling mengisi. Jadi memang komitmen ini kami membacanya tadi secara internasional, zoom in zoom out-nya tadi Pak. Dunia butuh aktivitas untuk melakukan pengurangan atau aktivitas terhadap climate change. Indonesia, kemudian Pertamina, kemudian Pertamina Foundations. Jadi itu yang kita coba mainkan di tengah sana. Kemudian yang kedua adalah memposisikan Blue Carbon ini. Posisi Blue Carbon Initiative ini, nah ini ada satu yang saya lupa tadi cerita Pak. Kenapa kita pakai nama Blue Carbon Initiative padahal yang ditanam ada juga di pohon daratan? Frankly speaking, branding itu perlu Pak. Jadi kalau saya bilang reforestasi atau rehabilitasi atau tanam pohon, mungkin nggak semua. Tapi ketika kita katakan blue carbon, tapi di dalamnya itu ada pohon daratan, itu di mindset kita sesuatu yang besarnya adalah blue carbonnya. Setelah kita lakukan piloting projectnya, kita lakukan activity-nya, at the end di akhir tahun tanggal 19 Desember 2022, kami melakukan simposium internasional tentang blue carbon, konteksnya kepada mangrove. Jadi menjustify bahwa yang kita lakukan secara saintifik benar. Ini sangat membantu ketika tahun 2023 kemudian kami mengamplify, risetnya semakin baik, jejaring kami, Pertamina maupun Pertamina Foundations maupun Universitas Pertamina itu semakin terarah gitu integrasinya untuk mensupport kerjaan ini. Jadi tadi Blue Carbon Initiative sebagai project dan Blue Carbon Initiative sebagai gerakan. Kalau sebagai project, tentunya skopnya, pendanaannya, partner ataupun stakeholder yang terlibat definite jelas, misalnya di sini. Tapi Blue Carbon Initiative sebagai gerakan ini sangat terbuka dan sangat besar. Bahkan kami kemudian tahun ini mencoba lagi sesuatu yang baru, misalnya melakukan konteks pelibatan masyarakat melalui campaign terbuka, melakukan kemarin misalnya mengajak crowdfunding sehingga masyarakat bisa terlibat di dalam kegiatan ini. Jadi ini ada sesuatu yang berjalan bersama-sama gitu Pak. Wah luar biasa. Thank you nih Mas Bulog, dapat belajar yang namanya social innovation dalam bentuk Blue Carbon Initiative. Dan ini ternyata bukan hanya sebuah project, tapi akhirnya menjadi semacam gerakan sosial ya Pak. Gerakan sosial, dan nanti teman-teman yang nonton kalau tertarik nih boleh nanti kontak dengan Pertamina Foundation terkait dengan gerakan Blue Carbon Initiative. Terima kasih.